Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas Pancasila dengan dosen Susi Fitria Dewi SLS MSI PhD dari Universitas Negeri Padang. Oke, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Anita Darmayanti dengan NIM 22017143, Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, di presentasi kali ini saya akan membahas yaitu struktur bab kedua, yang dimana dengan judulnya bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Subbab bagian D yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yang terdapat dua bagian, yaitu yang pertama argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa dan argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita masuk ke materi pembahasan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4 pada masa pemerintahan era. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam tab nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudah dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini atau materi ini yaitu Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila terdiri dari 4 perkembangan, yaitu Pancasila era pada kemerdekaan, kemerdekaan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Sloka Bhinneka Tunggal Ika. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.